Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Puasa adalah cara ritual pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun puasa juga menahan hawa nafsu, menjaga amarah, menjaga ucapan, menjaga mata dan lisan dari hal-hal yang tidak baik. Bagi umat Islam, puasa adalah termasuk rukun Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, rukun Islam ada 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, jika kita mengaku umat Islam namun tidak berpuasa, apakah layak kita mengaku sebagai umat Islam? Ya ikhwan, mudah-mudahan kita semua umat Islam benar-benar berada dalam keislaman yang sesungguhnya. Namun di sini ada pertanyaan yang sangat menarik. Selama ini kita sering mendengar tentang puasa, tentang syarat rukun puasa. Kita juga sering melakukan puasa, entah itu puasa sunnah, entah itu puasa wajib. Bahkan dalam 1 tahun kita ada diwajibkan puasa dalam sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Pernahkah kita berpikir siapa manusia pertama yang melakukan puasa? Inilah yang akan kita bahas. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, kewajiban berpuasa Ramadan itu kewajiban umat Islam sebagaimana umat terdahulu. Padahal puasa umat terdahulu itu lebih berat daripada puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui, riwayat ini diambil dalam buku Tanya Jawab Seputar Ramadan karya Arifandi. Beliau mengatakan, seperti yang diterangkan dalam tafsirnya, Imam Ali As-Sobuni menulis riwayat At-Tabari terkait puasanya orang-orang terdahulu. At-Tabari meriwayatkan dari Ad-Dwi bahwa dia berkata, telah diwajibkan pula bagi orang-orang Nasrani puasa bulan Ramadan. Diwajibkan bagi mereka tidak makan dan minum setelah bangun dari tidurnya, dan diharamkan bagi mereka menikahi wanita di bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan bagi mereka sangatlah berat, sehingga mereka menggantinya kadang di musim dingin dan musim panas. Ketika mereka menyadari kesulitan ini, akhirnya mereka bersepakat meletakkan puasa Ramadan ini di antara musim dingin dan musim panas, yaitu di musim semi. Dan mereka berkata, akan kami tambahkan puasa selama 20 hari sebagai penebus dengannya atas apa yang telah kami perbuat. Maka mereka menjadikan total puasa Ramadan menjadi 50 hari. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan saja betapa beratnya orang-orang terdahulu ketika menjalankan puasa. Mereka harus memulai puasa tanpa sahur setelah terbangun dari tidur. Bayangkan saja, jika mereka tidur pukul 8 malam, lalu terbangun pukul 1 atau tengah malam, maka sejak detik itu waktu berpuasa sudah dimulai dan harus sabar tidak makan hingga waktunya maghrib. Kemudian saudaraku seiman, tokoh pertama kali yang menjalankan puasa adalah, ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dinyatakan di antara tokoh orang terdahulu yang melakukan puasa adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Maryam. Puasa Nabi Adam dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa selama 3 hari tiap bulan. Ini beliau lakukan sepanjang tahun. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi Adam berpuasa tiap tanggal 10 Muharram sebagai ungkapan syukur lantaran Allah Ta'ala telah mengizinkan Adam untuk bertemu dengan istrinya, yaitu Siti Hawa, yang bertempat di Padang Arafah. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Namun di sini tokoh orang pertama yang berpuasa di bulan Ramadan ialah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Seperti yang dikutip dalam buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin mengatakan,
bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah orang pertama yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi Nuh melakukannya setelah turun dari bahteranya, setelah badai menghantam negeri dan kaumnya. Puasa pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir tersebut. Sementara itu, saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada saat hijrah, beliau melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Muhammad bertanya kepada salah satu dari mereka tentang alasan berpuasa, dan orang Yahudi itu menjawab bahwa mereka berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam kemudian berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya dan memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Awalnya, siapapun yang ingin berpuasa boleh melakukannya, dan siapapun yang ingin membatalkan puasanya diperbolehkan, dan hanya perlu menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa, dan tidak boleh memilih untuk berbuka hingga matahari terbenam. Bagi mereka yang lanjut usia, masih diberikan keringanan untuk berbuka dengan syarat tetap memberikan makanan untuk orang miskin. Hal ini disebutkan dalam ayat yang tertulis, "Faman sahida minkumus sahru falyasum." Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Sebelum turunnya ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, umat Islam biasa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu Nabi SAW baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Mekah. Namun pelaksanaan puasa Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam dilakukan secara bertahap, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ayat yang menjadi dalil kewajiban puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Saudaraku seiman rahimakumullah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika dalam penyampaian ini ada salah dan keliru, saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.